Halo guys, selamat datang kembali di Serba Tahu yang selalu siap berbagi ilmu pertanian. Pernahkah kalian terheran-heran kenapa hasil panen teman atau tetangga terlihat lebih melimpah, tanamannya lebih sehat, dan produktivitasnya jauh lebih tinggi dari kebun kita sendiri? Apa sih rahasia di balik kesuksesan pertanian mereka? Seringkali kita hanya fokus pada pupuk, penyiraman, atau penanganan hama. Padahal, ada satu langkah paling awal yang justru menentukan lebih dari separuh keberhasilan budidaya kita. Ini adalah fondasi paling dasar yang seringkali terabaikan, yaitu pemilihan benih dan bibit unggul. Ibarat membangun sebuah rumah impian, seberapa kokoh fondasinya akan menentukan kekuatan seluruh bangunan. Begitu juga dengan pertanian. Jika fondasi kita lemah, maka hasil yang didapat pun tidak akan maksimal. Di video ini, aku akan ajak kalian menyelami lebih dalam ilmu di balik pemilihan benih dan bibit unggul agar hasil panen kalian selalu optimal, bahkan melimpah ruah. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke tips praktisnya, mari kita pahami dulu perbedaan mendasar dan penting antara benih dan bibit. Ini bukan cuma soal istilah, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan mereka di awal siklus tanam. Pertama, benih. Benih adalah biji tanaman yang masih berada dalam fase tidur atau dalam bahasa ilmiah disebut dormansi. Benih merupakan embrio kecil yang terlindungi, menyimpan seluruh potensi genetik dari induknya. Benih ini ibarat calon bayi yang masih terbungkus rapi, menunggu kondisi yang tepat untuk bangun dan tumbuh. Kemudian, bibit. Bibit adalah tanaman muda yang sudah berhasil melewati fase perkecambahan dari benih, sudah memiliki akar, batang, dan beberapa daun sejati. Bibit ini bisa dibilang bayi yang sudah siap untuk disapi dari media semainya, siap untuk dipindahkan ke lahan tanam yang lebih luas dan permanen. Jadi singkatnya, benih adalah awal mulanya, sedangkan bibit adalah tahap selanjutnya setelah benih berhasil berkecambah dan tumbuh sedikit. Pemahaman ini penting, karena perlakuan pada benih akan berbeda dengan perlakuan pada bibit. Oke, sekarang mari kita cari tahu, bagaimana sih caranya kita mengenali dan memilih benih unggul? Ada beberapa ciri khas yang perlu kalian perhatikan secara detail, yang berlandaskan pada prinsip ilmu pertanian dan akan menjamin kualitas panen. Pertama, kemurnian benih yang tinggi. Benih unggul harus memiliki tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Artinya, dalam satu kemasan benih, 99% atau bahkan 100% isinya adalah benih dari jenis tanaman yang kita inginkan, tanpa ada campuran biji gulma atau benih tanaman lain. Kemurnian ini penting untuk memastikan bahwa setiap benih yang kita tanam memiliki potensi genetik yang sama, sehingga akan menghasilkan pertumbuhan tanaman yang seragam di lahan dan menghindari persaingan nutrisi dengan gulma. Kedua, daya kecambah yang optimal. Daya kecambah adalah persentase benih yang mampu tumbuh menjadi kecambah normal dalam kondisi lingkungan yang ideal. Benih unggul memiliki daya kecambah di atas 80% hingga 95%. Angka ini menunjukkan seberapa besar probabilitas benih akan tumbuh saat ditanam. Jika daya kecambahnya rendah, Anda akan banyak membuang waktu dan tenaga untuk menanam benih yang tidak akan tumbuh, sehingga populasi tanaman di lahan pun tidak merata. Ketiga, ukuran, bentuk, dan warna yang seragam. Perhatikan keseragaman ukuran, bentuk, dan warna benih. Benih unggul cenderung memiliki ukuran dan bentuk yang konsisten sesuai dengan karakteristik jenis tanamannya. Keseragaman ini bukan hanya soal estetika, tapi juga indikasi kualitas genetik yang baik. Benih yang seragam akan berkecambah dan tumbuh pada waktu yang hampir bersamaan, memudahkan perawatan dan panen di kemudian hari. Hindari benih yang keriput, berjamur, atau warnanya pudar. Keempat, bebas hama dan penyakit. Ini krusial. Benih unggul harus benar-benar bersih dari hama, telur serangga, atau spora penyakit. Benih yang terinfeksi dapat menularkan penyakit langsung ke kecambah yang baru tumbuh, melemahkan tanaman sejak dini, dan bahkan menyebarkan penyakit ke seluruh lahan. Pastikan tidak ada noda mencurigakan atau kerusakan fisik pada benih. Kelima, memiliki vigor atau kekuatan tumbuh yang baik. Vigor adalah kemampuan benih untuk tumbuh kuat dan cepat di berbagai kondisi lingkungan. Meskipun daya kecambahnya tinggi, benih unggul juga harus memiliki vigor yang baik. Artinya, dia tidak hanya sekedar tumbuh, tapi tumbuh dengan kuat, menghasilkan kecambah yang sehat dan siap menghadapi tantangan lingkungan setelah ditanam.
Keenam, sumber jelas dan bersertifikat. Ini adalah poin paling penting. Selalu beli benih dari sumber terpercaya atau produsen yang memiliki sertifikasi resmi. Sertifikasi menjamin benih telah melalui proses seleksi ketat, pengujian kualitas di laboratorium, dan bebas dari penyakit. Hindari membeli benih tanpa label atau dari sumber yang tidak jelas, karena risikonya sangat tinggi. Sekarang, mari kita beralih ke bibit unggul. Jika Anda memilih untuk menanam dari bibit yang sudah jadi, ini dia ciri-ciri yang harus kalian periksa dengan seksama sebelum membelinya atau memindahkannya dari persemaian. 1. Perakaran kuat, banyak, dan sehat. Akar adalah mulut tanaman yang menyerap air dan nutrisi. Bibit unggul memiliki sistem perakaran yang sangat kuat. Serabut akarnya banyak, berwarna putih bersih bukan coklat, atau hitam yang berarti busuk, dan padat mengisi media tanam. Hindari bibit dengan akar yang sedikit. Keluar dari bawah pot secara berlebihan merupakan tanda sudah terlalu lama di pot kecil, atau melingkar di dasar pot merupakan tanda stres dan pertumbuhan akar terhambat. Kedua, batang kokoh, tegak, dan ideal. Batang yang kokoh adalah penopang bagi daun dan buah. Bibit unggul memiliki batang yang tegak, tidak mudah patah. Diameternya sesuai jenis tanaman, tidak terlalu kurus atau terlalu besar, dan warnanya sehat. Hindari bibit yang batangnya lemas, melengkung, atau tampak kurus dan memanjang etiolasi karena kekurangan cahaya. Ketiga, daun segar, hijau dan bebas hama atau penyakit. Daun adalah pabrik makanan utama tanaman melalui fotosintesis. Bibit unggul memiliki daun yang segar, warnanya hijau merata dan cerah. Jumlah daunnya cukup, serta tidak ada tanda-tanda kerusakan fisik. Serangan hama seperti kutu daun atau trips, atau gejala penyakit seperti bercak daun atau keriting. Pastikan tidak ada daun yang menguning di bagian bawah, kecuali jika itu adalah daun kotiledon, daun pertama dari benih yang memang akan gugur. Keempat, ukuran dan umur seragam. Jika Anda membeli bibit dalam jumlah banyak, pastikan ukurannya seragam. Keseragaman ini menunjukkan bahwa bibit-bibit tersebut tumbuh dalam kondisi yang optimal dan tidak ada yang tertinggal atau terlalu mendominasi. Umur bibit juga penting, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jangan memilih bibit yang terlalu tua di media semai kecil, karena akarnya mungkin sudah padat dan pertumbuhannya akan lambat setelah dipindah. Kelima, tidak stres dan sudah teraklimatisasi. Bibit unggul adalah bibit yang tidak menunjukkan tanda-tanda stres, misalnya layu, daun menguning, atau pertumbuhan terhenti. Idealnya, bibit sudah mengalami proses aklimatisasi, yaitu dibiasakan dengan kondisi lingkungan luar sebelum dipindah tanam. Ini membuat bibit lebih cepat beradaptasi di lahan baru dan mengurangi risiko kematian setelah transplantasi. Memilih benih dan bibit unggul itu bukanlah hal yang bisa disepelekan. Ini adalah sebuah investasi cerdas dalam bertani dan berkebun. Dengan benih atau bibit yang berkualitas tinggi, tanaman kita akan memiliki modal genetik dan fisik yang terbaik. Tanaman kita akan lebih kuat menghadapi perubahan cuaca, lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, lebih efisien dalam menyerap nutrisi dari tanah, dan tentu saja menghasilkan panen yang lebih melimpah, berkualitas tinggi, dan pastinya lebih memuaskan. Jadi, mulai sekarang, jangan lagi anggap remeh proses pemilihan ini. Luangkan waktu untuk meneliti, selalu beli dari sumber yang terpercaya dan bersertifikat, serta periksa dengan teliti setiap ciri kualitas yang sudah kita bahas. Karena setiap benih atau bibit unggul yang ditanam adalah janji untuk panen yang lebih baik, lebih produktif, dan lebih menguntungkan. Semoga ilmu tentang pemilihan benih dan bibit unggul ini bisa jadi bekal berharga untuk petualangan pertanian kalian. Ingat, ilmu pertanian itu luas dan selalu berkembang. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman-temanmu. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video tentang pertanian lainnya. Saya Dwi Amini, pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Stay curious and keep growing. Bye.